Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Salsabila dengan NIM 10.01.11.82.12.69. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman isi materi mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawarroh SKMMKM. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, lalu menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Ada beberapa prinsip dari manajemen keuangan, yaitu konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan standar akuntansi. Manajemen keuangan dalam organisasi memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam periode tertentu. Lalu sebagai tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Sebagai upaya pengelolaan keuangan, sehingga dana dapat digunakan secara maksimal di berbagai cara untuk mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan, lalu untuk mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman, untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan, dan untuk melakukan audit internal atas keuangan organisasi yang ada agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Berikut beberapa sumber dana. Yang pertama, BLUD. Sumber dana BLUD ini dari anggaran yang ditarik dalam pemberian pelayanan atau imbalan atas jasa layanan. Alokasi dana ini untuk honor nakes yang direkrut secara mandiri, yaitu bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. Sumber dana dari APBN dan alokasi dana untuk operasional program prioritas nasional terkait sumber daya pelayanan minimal bidang kesehatan. Berikutnya kapitasi. Sumber dana berasal dari BPJS Kesehatan. Alokasi dana untuk jasa pelayanan tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, dan untuk biaya operasional ditetapkan sebesar 40%. Artikel tahun 2023 dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas Kawapante. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang ada di Puskesmas Kawapante. Yang pertama, perencanaan dalam pengelolaan keuangan BOK Puskesmas Kawapante dimulai dari rencana usulan kegiatan yang dibuat oleh Kepala Puskesmas yang kemudian disetorkan ke Bendahara BOK yang kemudian menjadi rencana pelaksanaan kegiatan melalui persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sika dan RPK ini sebagai syarat untuk pengalokasian dana BOK. Kemudian pelaksanaan pengelolaan dana BOK dilihat dari pencairan dana BOK Puskesmas Kawapante melalui pentransferan dari Pemda ke rekening Puskesmas, dan penggunaan dana BOK per tahun anggaran digunakan untuk tiap program kegiatan bulanan serta penyerapan dananya 100% tanpa sisa. Selanjutnya, Puskesmas Kawapante dalam pembukuan pengelolaan dana BOK sudah sesuai dengan peraturan Permenkes nomor 11 tahun 2015, meskipun sekarang tiap SKPD salah satunya Puskesmas menggunakan SIMKEDA dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan transaksi pada kas umum yang dilakukan oleh pihak Puskesmas terkait penggunaan dana BOK, atau dapat dikatakan Puskesmas Kawapante menggunakan sistem pencatatan akural dan standar akuntansi yang digunakan adalah SAP dan SHK. Selanjutnya, pelaporan penggunaan dana BOK dilaporkan kepada pihak tim khusus pengelola BOK tiap bulan, akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan tiap triwulan, serta Puskesmas Kawapante mempublikasikan penggunaan anggaran di papan pengumuman Puskesmas. Dalam pengelolaan dana BOK, khususnya program KIA, belum terrealisasinya dengan baik karena rendahnya sumber daya manusia, serta diketahui bahwa Puskesmas Kawapante belum memiliki tenaga promosi kesehatan dan tenaga sistem informasi kesehatan. Ada juga kendala lain yang membuat target pelaksanaan tidak terrealisasi semua pada tahun 2022, yaitu sebagian besar masyarakat mengetahui adanya program ini, namun ada pula sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya program ini. Dan yang terakhir, program bantuan operasional kesehatan ini telah membantu Puskesmas Kawapante dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.